Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Ibu Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ibu Marlin Agustina Rudi, beserta Bapak Wali Kota Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, dan seluruh jajaran pemerintah Kota Batam yang kita doakan mudah-mudahan bisa menghadirkan kepemimpinan yang membawa kemaslahatan dan keberkahan untuk kita semua. Yang saya muliakan para tokoh adat, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para unsur Forkopimda, para hadirin dan hadirat sekalian, bapak-bapak dan ibu, para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir pada malam hari ini memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tingkat Kota Batam tahun 2022. Sahabat-sahabat saya, para alumni Al-Azhar yang tadi disaksikan oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Gubernur sudah dilantik menjadi pengurus OIAA Indonesia Kantor Provinsi Kepulauan Riau. Saya pesan kepada ahbab sekalian, sahabat-sahabatku, kita ingat pesan dari guru kita Syekhul Azhar, Fadilatul Imamil Akbar. Ada 3 yang selalu beliau sampaikan kepada kita semua. Pertama, yang paling penting kata beliau adalah tidak peduli alumni Al-Azhar, apapun tugasmu di negaramu masing-masing, kata beliau. Beliau sampaikan kepada saya, ya, untuk ahbab sekalian para pengurus OIAA. Di sini ada Ibu Wakil Gubernur dan Bapak Wali Kota. Saya tidak peduli apapun tugasmu di negaramu masing-masing. Mau jadi pedagang, mau jadi pendidik, apapun. Saya hanya pesan untuk membawa misi ta'zizul wasatiyah, perkokoh agama. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau selalu berpesan kepada para alumni Al-Azhar untuk menjadi hamzatul wasal, menjadi penghubung dari seluruh elemen umat, menjadi pelopor untuk membuka pintu dialog ketika yang mau berdialog, menjadi orang yang mampu mendekatkan yang jauh, menyambung silaturahim, mendamaikan kalau ada perselisihan, menjadi orang hadirannya oleh masyarakat. Dan yang ketiga, beliau sampaikan alumni Al-Azhar dimanapun harus turun langsung untuk menyelesaikan humumul ummah. Humumul ummah itu, Bapak Wali Kota, artinya masalah-masalah yang konkret yang ada di tengah masyarakat, yang tidak hanya ada di buku-buku teks, tidak hanya ada di buku-buku ajaran-ajaran agama, tapi yang nyata terbentang di depan kita. Masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, alumni Al-Azhar diharapkan oleh beliau sebagai guru besar kita untuk kita semua alumni ikut menyelesaikannya. Itu pesan saya kepada ahbab sekalian. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, pohon melati sungguh bunganya harum semerbak mewangi. Kota Batam insya Allah semakin berkah, menjadi kebanggaan NKRI. Mudah-mudahan. Tadi Pak Wali Kota menyampaikan ada banyak sekali rencana-rencana, kegiatan-kegiatan dan program-program ke depan. Insya Allah seperti yang beliau sampaikan, Kota Batam itu menjadi RI untuk menjaga kedaulatan dan juga menunjukkan keberhasilan kita sebagai bangsa, menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk semua masyarakat. Buah nangka, buah kecapi, buah mangga, buah durian,
Setiap kali saya hadir di sini, selalu terasa semangat persaudaraan. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, malam hari ini ya seperti biasa, dalam suasana penuh dengan kesyukuran dan kebahagiaan. Saya senang betul bisa hadir bersama-sama dengan saudara-saudaraku semua, keluarga besar yang ada di kota Batam ini, memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Wakil Gubernur tadi sudah menyampaikan kepada kita bahwa Allah Ta'ala memperjalankan Rasul itu memang Isra Mi'raj itu cuma sekali sepanjang sejarah, tapi ibrohnya bisa diambil sepanjang masa. Karena itu guru-guru kita mentradisikan, orang tua kita membudayakan setiap datang bulan Rajab maka selalu diperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gali hikmahnya, kita ambil pelajarannya, seperti kata Ibu Wakil Gubernur, di modal kita. Tidak hanya orang per orang, tetapi sebagai masyarakat Kota Batam, sebagai masyarakat Kepulauan Riau, menjadi modal kita menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Bapak Ibu, tidak terhitung mutiara-mutiara hikmah, pelajaran-pelajaran yang dapat kita gali dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya sampaikan 3 saja secara ringkas. Pertama, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al, saya ulangi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Dalam surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 kali menyebut ayat yang maknanya identik. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bapak Ibu, kalau kita renungkan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka peristiwa ini menjadi pembuktian dari ayat itu. Sebelum Isra dan Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga beliau, dan keluarga beliau tidak banyak, tidak seperti kita keluarga besar ratusan orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya puluhan orang saja. 3 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dekat beliau itu diboikot oleh orang Quraisy. Ada satu lembah, ya, ada satu lembah. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga beliau diboikot. Orang Quraisy bersepakat tidak boleh ada yang menjual barang apapun kepada Muhammad dan keluarganya. Mau namanya sembako, ya, tepung gandum, ya, kemudian daging yang diperlukan oleh Rasul dan keluarganya, karena banyak anak kecil pada waktu itu. Susu onta yang sangat diperlukan oleh anak-anak untuk tumbuh kembang dengan baik. Semua yang diperlukan itu diboikot. Gak boleh ada yang berjual beli dengan Muhammad, untuk menghukum baginda Rasul supaya berhenti berdakwah. 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot. Kalau kita sekarang Bapak Ibu, kita renungkan, ya, rasanya berat betul COVID-19 ini. Mobilitas kita terbatas. Mau naik pesawat nggak cukup punya uang saja sekarang. Harus hasil swabnya itu harus negatif. Jadi nggak cukup punya uang saja. Ada persyaratan-persyaratan. Ada apa? Ada pembatasan-pembatasan. Tapi untuk kita, untuk keselamatan kita. COVID yang seperti ini saja Bapak-bapak Ibu, makan kita masih bisa makan
sepuas-puas kita di rumah. Bahkan pun kalau kita tidak bisa pergi bekerja, kita masih bisa bekerja dari rumah. Anak-anak kita kalaupun tidak bisa berangkat ke sekolah, dia bisa belajar melalui internet. Dalam situasi seperti itu saja terasa luar biasa berat untuk kita. Baru 2 tahun bahkan kurang. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu itu 3 tahun beliau diboikot. Jangankan menikmati seperti kita di rumah yang istilahnya work from home ya, atau learn from home, belajar dari rumah, nggak ada. Bahkan hal-hal yang paling dasar, bapak-bapak ibu, bayi-bayi yang ada bersama Rasul yang ikut diboikot pada waktu itu, yang masih kecil, sebagian diantaranya masih 4-5 bulan usianya, itu terpaksa tidak dapat apa yang sangat mereka perlukan sebagai seorang bayi.